Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Cambridge Psikolog Semawe bersama saya Mutia Putri. Nah, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana rasanya melahirkan sesar. Nah, kebetulan kemarin di channel saya sebelumnya saya udah bahas tentang rasanya melahirkan normal dengan jahitan yang lumayan banyak ya guys. Kali ini saya mau bahas rasanya tentang persalinan SC. Nah, kalau kemarin di kehamilan pertama rasanya adem ayem banget karena aku nggak ngerasain mual muntah, pusing atau apalah itu. Beda banget dengan kehamilan aku yang kedua. Kebetulan waktu aku hamil Faris, nah anak kedua aku namanya Faris, yang pertama namanya Fatir. Nah, jadi waktu hamil Faris, aku merasakan morning sickness. Nah, morning sickness itu adalah mual muntah berlebihan di pagi hari lebih dari 10 kali. Nah, jadi aku merasakan mual yang luar biasa. Itu dari bangun tidur aja aku udah pusing, udah lemas, udah drop banget. Sampai HB aku itu pernah 8. Sedangkan normal HB kita perempuan 11 sampai 12. Nah, tekanan darah aku tensinya juga rendah 80/60. Padahal normalnya 120/80. Bayangin guys, jauh banget kan, dari 120 ke 85, 80 tuh jauh banget. Sedangkan darahku tuh di 80, 85, 90 di situ-situ terus. Jadi bawaannya lemas aja. Terus aku merasakan itu di trimester pertama, di trimester 1 saat kehamilan awal 1 sampai 3 bulan. Itu aku ngerasain yang memang gak enak banget. Rasanya aku tuh sampai gak ngapa-ngapain gitu. Jadi guys, kegiatan aku sebelum hamil, dari aku menikah dulu, dari baru menikah sampai punya anak 1 dan persiapan punya anak 2, aku itu ngajar. Kebetulan kita buka bimbel. Yang kedua, aku juga jualan online, online shop. Kalian juga bisa lihat, aku pernah posting butik mini aku. Jadi saat hamil Faris itu aku nggak bisa ngerjain sama sekali, semuanya aku nggak bisa ngerjain. Aku juga ada privat ke rumah-rumah orang gitu, privat ngajar ke rumah-rumah, dan itu semua aku off kan, karena memang jangankan ngajar, aku untuk ngomong aja nggak bisa gitu. Untuk rasanya ngomong sama suami sama anak juga nggak bisa, bawaannya mual aja gitu, pengennya tidur. Jadi kerjaan aku selama hamil dari 1 sampai 3 bulan ya dari kamar mandi, dari kamar mandi, muntah terus. Pernah sampai sekali aku tuh yang bikin aku nggak lupa, aku tuh pernah sampai kirain dunia tuh terputar-putar waktu aku tidur, terus buka mata, Masya Allah ini kok terputar. Aku panik dong, panggilin suami aku, Papa kenapa ini kok terputar ya Allah. Dan aku langsung lari termuntah langsung di tempat tidur, saking parahnya mual muntah di kehamilan yang kedua. Nah, jadi terus kita sering konsul kan ke bidan dan ke dokter. Kebetulan terjangkau, ke bidannya terjangkau karena deket, ke dokternya juga deket. Jadi kita biasanya setiap bulan rutin pergi ke keduanya gitu. Jadi bidannya saranin, aduh ini kamu harus diimpus, kamu lemes banget, kamu ini juga kurang darah, kurang HB, katanya gitu. Jadi aku sempat diimpus juga, tapi kita karena deket, aku nggak perlu nginap, jadi aku cuman habisin 3 botol kalau nggak salah, 3 botol infus, terus aku udah boleh pulang. Itu aja selesai pulang dari rumah bidan sampai ke rumah terus aku muntah lagi, mungkin karena terlalu banyak ininya, dalam hitungan dari habis maghrib sampai jam 11 3 botol infus. Mungkin gak tahan ya, jadinya sampai rumah aku malah jadi muntah lagi guys. Terus tapi itu
tapi semuanya itu berlalu cepet. Alhamdulillah bulan keempat, 5, 6 seiring berjalannya waktu itu udah beradaptasi, udah hilang, udah nggak mual lagi. Alhamdulillah malah aku udah hobi makan, hobi ngemil. Sampai saat hamil itu aku naik berat badan 17 kilo. Nah bayangin guys, berat badan aku tuh cuma 36 loh sebelum hamil. Setelah hamil, ayo berapa ya? 36 tambah 17 deh, hampir 50-an gitu. Aku tuh rasanya gendut banget, udah kayak badut, gendut, jadi nggak pede gitu kan. Terus pas umur 32 minggu atau 8 bulan aku sempat kecelakaan guys. Saat itu lagi beli nasi makan siang, waktu pulangnya mau masuk lorong ditabrak sama anak sekolah. Sempat jatuh, aku pergi sama Fatir, anak aku yang pertama, terus sama ponaan terjepit sama kereta, aku jatuh, Fatir jatuh. Terus tapi aku nggak ngerasain sakit perut, yang ada lutut aku luka berdarah, tangan aku luka berdarah, terus anakku juga lecet-lecet ringan. Terus kita konsul ke dokter, kata dokter aman, nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kalau kamu nanti punya keluhan lagi, kamu boleh datang lagi gitu. Ternyata 2 minggu setelah itu aku merasakan celana dalamku basah. Itu jam 6:30 pagi. Aku kira apa keputihan gitu ya guys, atau keringat, karena soalnya aku kan gendut. Habis itu ternyata siangnya keluar lagi, sorenya keluar lagi, panik dong, keluar terus kan. Memang bukan yang keluar kayak pipis gitu, tapi pokoknya aku takut aja gitu. Ya udah, akhirnya kita pergi ke dokter sorenya. Terus dokter bilang, ya ampun, ini tuh udah harus SC loh katanya gitu. Ini kamu udah baru 34 minggu tapi ini air ketubannya udah seret. Dia bilang gitu. Hah, yang bener dokter, tapi aku pengennya normal. Aku bilang gitu kan, soalnya anak pertama normal. Enggak, ini nggak bisa, yang ada nanti kamu 2 kali kerjaan loh. Kamu udah ngerasain normal, terus tiba-tiba nggak berhasil, kamu dirujuk lagi kemari, kamu harus SC, kata dokternya gitu. Panik dong. Udah nih saya buat aja surat rujuk, kita jumpa aja di rumah sakit ya, katanya gitu kan. Ada dokter, jangan dulu, saya kasih tahu keluarga dulu, saya kasih tahu orang tua dulu, aku bilang gitu. Panik dong, dilema dong, gimana kok tiba-tiba pulang dari situ disuruh SC gitu kan. Habis itu pulang ke rumah orang tua, kasih tahu bahwa dokter bilang ini udah nggak bisa dipertahanin lagi karena ketubannya udah sedikit, seperti itu. Habis itu orang tua ya udah pasrah aja gitu kan, terserah gimana baiknya, mau normal boleh, mau SC boleh, karena yang ngerasain kamu gitu katanya. Aku galau banget, ya Allah gimana. Terus konfirmasi ke suami, Pak gimana Pak, yuk kita pulang dulu ke rumah ayah kamu gitu, kita kasih tahu sama bunda sama ayah. Udah akhirnya kita pergi ke sana. Mereka juga shock sama seperti aku shock tadi. Kok tiba-tiba pulang mau SC gitu. Kita janjian sama dokter habis maghrib, kamu harus udah di rumah sakit persiapan SC, katanya seperti itu. Habis itu mereka juga, aduh gimana nih jadi. Ya udah pergilah ke rumah sakit, Fatir titip aja di sini gitu katanya. Habis itu aku dilema, aku pulang lagi ke rumah aku sendiri, kita siap-siapin barang, kemas-kemas, terus aku udah ya ampun gimana nanti SC, aku takut, tapi normal juga aku takut, aku trauma, soalnya kan kemarin robeknya besar gitu kan, jahitannya banyak. Kata suami sih, ya udah bismillah aja, yuk kita pergi ke rumah sakit. Akhirnya guys, aku pergi deh ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu sampai situ pelayanannya tuh gak enak banget. Kita nunggu lama loh di luar. Bukan di UGD ya, bukan di UGD. Kita nunggu lama di depan ruang bersalin di situ. Mereka pada, Kak tunggu si A, Kak tunggu si B, dengan nyamuk banyak, ya ampun. Aku sampai jam 9 loh di situ nungguin. Hampir jam 10-an gitu malah. Baru aku disuruh masuk. Terus dia telepon dokternya, konfirmasi bahwa aku pasien yang dia rujuk tadi gitu kan. Terus katanya aku diimpus dulu persiapan masuk ruangan gitu. Ya udah fine, aku diimpus. Setelah itu kita ke ruangan, terus katanya
kita diobservasi dulu, nggak langsung dibelah gitu aja. Kita diobservasi, dilihat dulu ini masih bisa dipertahani normal atau memang harus SC gitu. Nah ternyata setelah 1 hari observasi dokternya masuk, dokternya lihat lagi, oh ini nggak bisa, nanti malam kita SC terus, kata dokter kayak gitu. Ya udah akhirnya keluarga udah kumpul semua, kita udah siap-siapin persiapan SC gitu. Terus aku dijemput, diantar ke ruangan sebelum masuk ke ruang operasi. Nah sampai situ aku masuk pakein sarung sama pakai jilbab panjang gitu kan, masuk ke ruang operasi. Tiba-tiba begitu masuk ruang operasi, dibuka aja gitu sarung, dimasukin baju hijau gitu, baju operasi. Terus masuk ke sana disuruh tidur di tempat tidur yang menurut aku, aduh nggak tahu bilang deh, deg-degan. Sampai ke situ tuh masih pakai baju hijau ya, pakai baju hijau kok nggak salah aku. Terus kayaknya nggak diselimutin. Terus aku tanya, kak dokternya masih lama? Iya nih dokternya lagi mau kemari gitu katanya. Terus aku kedinginan banget di ruang operasi. Aku bilangin sih sama orang, kak dingin banget nih, kecilin dong. Mereka nggak mau kecilin guys. Katanya ini biasa kayak gini. Ya udah deh, aku pasrah aja gitu kan. Tapi aku udah kedinginan, aku udah iniin kaki gitu. Terus tiba-tiba datang dokter anestesi ya, iya untuk bius. Kak duduk dulu ya, kita bius. Hah bius di mana? Tuh bius di tulang punggung belakang ini guys. Nah aku merasakan waktu dia bius tuh, dia suruh duduk, terus aku ada yang pegangin, dia juga pegangin gitu badan aku supaya aku nggak gerak. Terus dia bilang, kak jangan gerak ya, jangan nolak ya, katanya gitu. Terus ditusuk tuh aku merasa ke tulang belakang loh, sakit banget. Aku merasa jarumnya tuh panjang banget, besar, tusuk. Terus dia masukin banyak banget ini cairan gitu. Aku merasakan cairan yang dia suntik tuh banyak. Bukan jarumnya yang berganti-ganti, tapi cairannya itu yang ditambah-tambah terus gitu. Setelah itu aku ditidurin lagi. Terus tiba-tiba kaki aku diangkat dua-dua. Aku masih sadar. Aku tanyakin, kamu ngapain? Mau pasang kateter katanya. Kateter itu tempat kencing ya guys. Habis itu dipasangin kateter, dimasukin aja gitu. Aduh sakit, aku bilang gitu kan. Dia mungkin merasa obat bius tadi itu udah bekerja gitu. Sedangkan aku masih merasakan sakit loh waktu dia masukin itu. Habis itu siap masukin itu tuh aku bilang, aduh ini masih sakit. Terus kata dia, kak kalau memang sakit coba kakak angkat kaki kiri kakak. Terus pas aku mau ngangkat kaki, udah nggak bisa lagi, udah kaku gitu, udah kebas, nggak bisa lagi dokter. Oh berarti itu udah kak, katanya gitu. Aku panik dong. Aku pernah dengar cerita orang-orang katanya ada yang merasakan sakit waktu dibelah gitu tapi nggak bisa ngomong. Ternyata waktu aku cuman di bius lokal gitu, dibius sampai bawah, nggak bius total. Jadi aku sadar mereka ajakin ngomong, aku denger dibilang sama dokternya, hei kamu ajakin dia ngomong, tanyakin dia tinggal di mana, katanya gitu. Udah akhirnya ada yang ngajakin ngomong, tinggal di mana kak, kegiatannya apa gitu kan. Terus dokternya datang, gimana Mutia, apa kabar? Iya sehat dokter, tapi deg-degan. Nggak usah deg-degan kata dokternya. Habis itu mereka ajakin aku ngomong terus, aku rada-rada fly gitu sih. Terus tiba-tiba aku dengar suara bayi nangis, belum nangis. Dibelah nggak lama loh kejadian itu, kayaknya cuma selang 5 menit gitu perasaan, tapi nggak tahu ya karena perasaan dia awang-awang. Tiba-tiba dokter angkat bayi, nah ini bayi kamu gitu katanya. Aku terkejut dong lagi tidur, hah bayi saya kok hitam dokter? Refleks nanya gitu, mungkin karena lampunya kuning kali ya. Terus dokternya ketawa gitu. Habis itu setelah bayinya dipindahkan, aku yang pertama tanya tuh bayinya sehat apa enggak, karena kayaknya aku kecepatan gitu melahirkannya kan. Normalnya kan 37 minggu sampai 39 gitu. Aku malah 34 minggu. 8 bulan lewat gitu. Habis itu, dokter anak saya sehat enggak? Sehat kata dokternya gitu. Oke sekarang kita jahit ya kata dokternya. Oke udah aku pasrah gitu. Waktu dijahit aku merasa kayak perut lemak di perut aku tuh digoyang-goyang gini. Dan aku memang terhentak-hentak goyang tapi nggak terasa sakit guys, karena
memang kan tadi posisinya kita dibius total gitu. Setelah itu udah siap beres-beres, aku dipindahin ke ruangan, gak tahu ruangannya tuh gelap kali. Pas aku sadar, gelap banget, malah aku kira itu udah di alam kubur guys, gelap banget. Terus aku lihat dokter duduk di situ. Dokter, aku bilang gitu kan. Terus kata dokternya, iya udah sehat ya, kata dokternya. Ya dokter, saya di mana, anak saya mana, untuk memastikan masih hidup apa enggak. Ada nih, bentar ya. Terus dokter ambilin anak saya, ambilin Faris. Nih kiss dulu, kata dokternya gitu. Terus aku sempat cium anak aku. Terus tiba-tiba dipanggil lagi perawatnya. Dokter panggil perawatnya, terus aku disorong keluar. Kak, kita pindah ruangan ya? Iya. Terus waktu aku keluar dari ruang operasi, ternyata semua keluarga, mertua, adik ipar, abang ipar, semuanya udah nunggu di depan. Karena katanya aku lama banget di ruang operasi, masuknya tuh Isya, tapi keluarnya udah jam 12 malam. Jadi mereka tuh udah panik, udah takut, kirain aku kenapa-kenapa di dalam gitu kan. Terus aku liatin, kok pada nangis. Aku liatin kok pada nangis ya, kan aku sehat, Faris sehat gitu di dalam, kok pada nangis. Terus kalau nggak salah kakak aku nanyakin, gimana, kayak mana dek, sehat dek, kayak mana. Terus kata bunda tuh mertua aku ya, kata bunda, udah nggak usah dijawab, udah istirahat aja gitu katanya. Ya udah, terus aku didorong ke ruangan, sampai ke ruangan aku juga nggak sadar, aku udah di atas tempat tidur aja gitu. Mata aku terbuka, aku ngomong waktu orang ngomong, tapi rupanya aku kayak fly gitu, efek obat biusnya. Terus kata orang-orang kalau selesai SC tuh sakit banget, selesai habis obat biusnya 6 jam selesai operasi katanya kayak gitu. Nah, tapi masalahnya aku jam 3 malam tiba-tiba aku bisa gerakin kaki. Loh, aku kok bisa gerakin kaki? Kok aku nggak ngerasain yang orang bilang itu, Masya Allah, aku nggak ngerasain yang kayak orang bilang bahwa tuh sakit banget, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak mau putus perutnya gitu-gitulah kan guys. Tapi aku nggak ngerasain sama sekali, malah aku bisa balik kiri balik kanan. Terus aku panggil mertua aku, kebetulan mertua aku bobok situ jagain kita di rumah sakit. Aku panggil, bunda boleh nggak ambilin Faris, aku mau asiin gitu. Kok dikasih asi, memang udah bisa, kasih susu aja katanya gitu kan, karena dia panik takut aku sakit. Bisa bunda, aku bilang. Yaudah, aku balik kiri bisa, balik kanan bisa, nenenin Faris. Kebetulan asi aku juga udah keluar, waktu hamil Fatir juga aku asinya deras, aku kasih asinya sampai 2 tahun 4 bulan. Dan aku yakin Faris juga bisa dapat ASI full, eksklusif gitu kan. Gak apa-apa bunda, dikasihin aja. Udah aku pokoknya fine aja, gak sakit kayak orang-orang rasain. Itu sampai 2 hari aku masih antara sadar gak sadar, sadar gak sadar. Tapi waktu di hari keduanya aku dilepas kateter. Tempat kencing tadi tuh dilepas, katanya aku harus persiapan belajar jalan ke kamar mandi sendiri kalau pipis. Nah, ternyata disitulah letak sakitnya guys. Waktu belajar duduk itu baru terasa kayak terbelah lagi perut kita. Terus tiba-tiba waktu belajar berdiri dari ranjang ke lantai itu rasanya memang bener putus perut kita. Apalagi jalan dari langkah ke langkah itu rasanya kaki kayak ditusuk duri, perut putus. Jadi suami inisiatif sama ayah mertua taruh kursi plastik, jadi setiap aku lelah jalan aku boleh duduk, nanti bangun lagi. Dan di kamar mandi pipisnya sambil berdiri, terus lelah aku duduk gitu-gitu aja. Dan aku setiap turun nangis, mau naik tempat tidur nangis karena itu rasa sakitnya luar biasa. Aduh, aku nggak bisa bayangin lah guys. Aku tuh sampai waktu keluar dari rumah sakit tuh jalannya tuh bungkuk kayak nenek-nenek karena memang sakit kali. Karena sebelum keluar rumah sakit kita diganti perban dulu di rumah sakit. Nah ternyata waktu ganti perban tuh dia pijit di luka kita itu bernanah atau enggak gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah kering, nggak bernanah. Tapi waktu dia pijit itu sakit banget. Bayangin dong luka dipijit tuh gimana rasanya, Masya Allah.
kayak ditaruh jeruk nipis. Duh, nggak sanggup bayangin rasanya. Akhirnya aku kayak merasakan trauma keduanya. Lahiran normal trauma, melahirkan SC trauma. Tapi guys, yang perlu kalian tahu, enak banget melahirkan normal karena 7 hari kita udah bisa 7 hari. Karena ketika kita dari rumah bidan 6 jam, 2 jam kemudian kita udah bisa jalan. 8 jam setelah persalinan normal kita udah bisa beraktivitas seperti biasa. Sedangkan SC, aku tuh nggak berani mandi loh guys, seminggu, 2 minggu aku panik. Dan pokoknya aku merasakan kurang nyaman selesai SC. Aku masih enak banget ngerasain melahirkan normal karena di hari kedua aku udah mulai mandiin bayi sendiri. Ya, aku udah mulai mandiin Fatir sendiri waktu melahirkan normal. Ini di hari melahirkan SC aku sampai 2 minggu, kayaknya sebulanan deh harus diituin sama mertua karena nggak bisa ngapa-ngapain guys, sakit. Nah, oke. Kayaknya aku cerita udah panjang banget, udah 20 menitan. Maaf kalau kalian bosan, tapi inilah sedikit cerita aku yang bisa aku share, aku bagi untuk kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil positifnya aja, yang kira-kira menegangkan bisa dibuang. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Mau komen boleh komen di bawah. Dan aku akan cerita tentang cerita-cerita aku yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.